Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pecinta kajian Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini di bulan Rajab yang mulia, bulan yang disebut dengan Syahrullah, yang kata Rajab sendiri merupakan pengagungan, bulan yang di dalamnya kita banyak mengagungkan Allah, meminta ampun kepada Allah, serta menghidupkan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengkaji salah satu hal penting di dalam agama Islam terkait dengan persoalan penyakit hati, yang salah satunya adalah hasad, iri hati dan dengki. Ketika sedang duduk-duduk bersama para sahabat, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sebentar lagi akan datang seorang laki-laki penghuni surga. Tiba-tiba kemudian seorang laki-laki dari Ansor lewat di hadapan mereka. Pada hari kedua dan hari ketiga, Nabi juga mengatakan hal yang sama. Dan muncul pula orang yang sama. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Amr bin As, yang beliau ini adalah seorang yang pertama kali diizinkan oleh Nabi untuk menulis hadis-hadis darinya. Beliau adalah putra dari Amr bin As, seorang sahabat yang dikenal ahli dalam strategi perang. Beliau ingin tahu apa sih yang menjadi amalan tersebut sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan beliau termasuk orang yang disebut sebagai penghuni surga. Lalu beliau pun kemudian mengikuti orang tersebut, mendatangi rumahnya, lalu kemudian meminta izin untuk menginap di rumah tersebut. Orang tersebut pun mempersilahkan Abdullah ibnu Amr bin As untuk menginap di rumahnya selama beberapa hari yang diinginkan. Selama beberapa hari menginap di rumah orang yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai penghuni surga itu, Abdullah bin Amr bin As tidak pernah mendapati atau menemukan sesuatu yang istimewa yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, kalau dibandingkan dengan para sahabat-sahabat lain, apa yang dilakukan orang tersebut itu jauh. Akhirnya kemudian Abdullah bin Amr bin As berkata kepada orang tersebut, setelah beberapa hari menginap di tempat tersebut, dia berkata, "Wahai hamba Allah, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 3 hari berturut-turut dalam satu majlis beliau mengatakan akan lewat di hadapan kita salah seorang penghuni surga. Selesai beliau bersabda, ternyata yang muncul selama 3 kali berturut-turut itu adalah engkau. Sebenarnya amalan apakah yang engkau kerjakan sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai berkata demikian sebanyak 3 kali? Lelaki dari Ansor ini menjawab, sebagaimana yang kau lihat, tidak ada satupun istimewa, amalan istimewa yang aku kerjakan. Hanya saja, kata beliau, aku tidak mempunyai rasa iri hati dan dengki kepada sesama saudara kita Muslim, atau tidak mempunyai sifat iri hati dan hasad terhadap kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang lain. Abdullah ibnu Amr bin Abdul berkata, rupanya inilah yang menyebabkan kamu mencapai derajat seperti ini. Sebuah amalan yang kami semua mungkin tidak akan mampu bisa melakukannya. Kisah ini menjelaskan kepada kita bahwa satu amalan yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga adalah jika ia tidak mempunyai sifat hasad, sifat iri hati dan dengki. Sebaiknya jika seorang terkena virus atau penyakit hasad, iri hati dan dengki, maka penyakit itu akan mengantarkan
orang tersebut ke dalam neraka. Apa itu hasad? Yaitu kalau kita buat satu kesimpulan, senang kalau orang lain susah, dan susah kalau orang lain senang ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang yang hasad berusaha untuk menghilangkan nikmat tersebut. Nah, jika virus hasad ini bersemayam dalam hati kita, ada di dalam diri kita, maka itu akan merusak hati kita. Nah, jika hati ini sudah rusak, maka yang muncul adalah ketidakbaikan, kezaliman, dan kemaksiatan. Oleh karena itu, maka penyakit dan virus hasad ini harus dihilangkan dari diri kita. Harus dibinasakan dari hati kita. Pertanyaannya adalah mengapa? Karena ada hubungan yang erat antara kehancuran seseorang dengan sifat hasad, sifat iri hati, dan dengki. Kalau kita membuka lembaran kitab suci Al-Quran, itu ada satu cerita yang mungkin kita sering mendengar, cerita yang sangat populer, cerita yang sangat masyhur tentang iblis terusir dari surga. Dan iblis terhina karena hasad, sifat iri hati dan dengki yang bersemayam di dalam diri iblis terhadap Nabi Adam alaihissalatu wassalam, lalu kemudian memunculkan sifat sombong bahwa iblis merasa dirinya lebih mulia daripada Adam. Sifat sombong dan sifat hasad inilah yang membuat iblis terusir dari surga dan membuat iblis terhina dan terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa lihat misalnya cerita ini dalam surat Al-A'raf ayat 11 sampai ayat 12. Al-Quran juga menceritakan bagaimana pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil, putra Adam, terhadap saudaranya sendiri yang bernama Habil, karena sifat hasad yang ada di dalam diri Qabil. Dan ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 27. Begitu pula, kenapa orang-orang Yahudi itu sulit sekali beriman kepada kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak lain dan tidak bukan seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hasadan min anfusihim. Ada sifat hasad, ada sifat iri hati dan dengki yang membuat mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka jelas-jelas seperti yang dikabarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an mengetahui kebenaran akan kedatangan nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah dalam Al-Quran, bukankah mereka mengenalnya, yaitu Nabi Muhammad, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 146. Begitu pula yang menyebabkan orang-orang kafir Quraisy menolak risalah Nabi Muhammad SAW, bahkan mendustakannya setelah nyata kepada mereka kejujuran dan keluhuran akhlak beliau adalah sifat hasad yang ada di dalam diri mereka. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 31 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang terjemahnya adalah, mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang bangsawan dari salah satu dua negeri, yaitu negeri Mekah dan negeri Taif ini. Kenapa diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal sebagai seorang yang miskin? Yang kedua, orang yang memelihara sifat hasad di dalam dirinya, pasti dia akan sengsara dan menderita. Karena bagaimanapun juga sifat hasad ini adalah memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Nah, kalau seandainya kita mempunyai sifat hasad di dalam diri kita, maka sifat hasad itu hanya menghancurkan kita. Tidak menghancurkan orang lain yang kita iri, orang lain yang kita dengki hati kepadanya. Tapi bahkan kembali kepada orang yang mempunyai sifat hasad. Sebagaimana pernah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW,
al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hatab. Sifat hasad, iri hati dan dengki itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan dan membakar kayu bakar. Dalam satu sejarah pernah diceritakan ada salah seorang khalifah dari dinasti Abbasiyah. Beliau bernama Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil ini pernah terkena satu penyakit bisul, yang bisul ini adalah bisul yang sangat ganas. Mungkin kalau kita bisa analogikan dengan konteks sekarang, terkena tumor ganas. Para tabib, para dokter dari dinasti Abbasiyah ini tidak mampu menyembuhkan penyakit tersebut. Sehingga ibunya Al-Mutawakkil kemudian mengirim surat kepada seorang cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Al-Hadi, atau disebut dengan Imam Al-Hadi, untuk mengobati anaknya yang bernama Al-Mutawakkil. Sang Imam Al-Hadi lantas menulis sebuah resep. Yang resep ini kemudian dikirimkan kepada ibunda dari Khalifah Al-Mutawakkil. Yang dalam resep itu tertulis kalimat-kalimat sederhana, campurkan minyak dari sari mawar, kemudian oleskan kepada bisul yang menimpa Khalifah Al-Mutawakkil. Para tabib ketika diberikan resep tersebut oleh ibunda Khalifah Al-Mutawakkil, mereka langsung menertawakan resep yang dituliskan oleh Imam Al-Hadi. Akhirnya ibunya sendiri dari Khalifah Al-Mutawakkil lah yang kemudian meramu resep tersebut, dan ternyata hasilnya luar biasa. Hasilnya adalah Khalifah Al-Mutawakkil penyakitnya itu dalam waktu yang sangat singkat itu bisa hilang melalui resep sederhana yang ditulis oleh Imam Al-Hadi. Tentu saja Khalifah Al-Mutawakkil senangnya luar biasa. Sebagai rasa terima kasih dan senang tersebut, akhirnya Khalifah Al-Mutawakkil menghadiahkan 10.000 dinar kepada Imam Al-Hadi. Hal inilah yang membuat kemudian orang-orang dekat Al-Mutawakkil, para tabib di sana itu kemudian menjadi hasad, iri hati dan dengki kepada Imam Al-Hadi. Akhirnya mereka pun menyebarkan rubor, berita bohong yang mengatakan bahwa uang pemberian dari Khalifah Al-Mutawakkil itu digunakan untuk membeli senjata, untuk melakukan revolusi dan kudeta penggulingan kekuasaan dari sang khalifah. Mendengar rumor tersebut, Khalifah kemudian mengutus salah satu menterinya yang sangat dipercaya yang bernama Sa'id. Dia ditugaskan untuk melakukan investigasi, meneliti, menggeledah rumah Imam Al-Hadi pada malam hari, dan tanpa diketahui oleh siapapun. Sesampainya di rumah Imam Al-Hadi, sang kepercayaan dari Khalifah Al-Mutawakkil, intel yang bernama Sa'id ini, lalu kemudian naik ke atap rumah dalam keadaan kebingungan dari mana harus memulai melakukan penggeledahan. Akhirnya di tengah kebingungan tersebut, Imam Al-Hadi menghampiri beliau, lalu kemudian berkata, "Wahai Sa'id, turunlah dari atap rumah, kemudian selidiki apa yang sebenarnya ada dalam rumahku ini semau engkau." Sa'id pun tentu heran, bagaimana imam bisa tahu kalau dia berada di atap rumah. Lalu kemudian ia pun masuk ke dalam rumah melakukan penggeledahan. Ternyata tidak ada satupun senjata seperti yang dirumorkan oleh banyak orang. Ketika menemui imam, malah dia hanya melihat satu buah pedang dan pundi-pundi uang yang diberikan oleh Khalifah Al-Mutawakkil kepada beliau, dan uang itu belum digunakan. Imam lantas menjelaskan bahwa pedang dan pundi-pundi uang ini adalah barang-barang kerajaan dan tidak pernah ia menyentuhnya sedikit pun. Sa'id pun kemudian pulang, lalu kemudian melaporkan apa yang ia temui kepada Khalifah Al-Mutawakkil. Mutawakkil pun marah,
ketika mendengar rumor yang disebarkan oleh orang-orang dekat beliau dan para tabib istana yang mengatakan bahwa uang yang diberikan kepada Imam Al-Hadi itu digunakan untuk melakukan kudeta dan pemberontakan untuk menggulingkan kekuasaan khalifah. Akhirnya orang-orang yang menyebarkan rumor tersebut lalu dikumpulkan yang mempunyai sifat hasad di dalam diri mereka. Akhirnya Khalifah Al-Mutawakkil dengan kekuasaannya lalu kemudian membunuh orang-orang yang mempunyai sifat hasad dan memfitnah Imam Al-Hadi. Imam Al-Hadi tidak mendapatkan sedikit pun mudarat dan bahaya dari orang yang mempunyai sifat hasad. Bahkan sifat hasad itu kembali kepada orang yang mempunyai sifat tersebut. Akhirnya Khalifah Al-Mutawakkil sebagai bentuk permohonan maaf kepada Imam Al-Hadi kembali memberikan sejumlah uang yang banyak kepada Imam Al-Hadi. Apa yang bisa dipetik dari kisah ini? Kisah ini ingin melaporkan dan menceritakan sebuah pesan moral kepada kita. Sifat hasad hanya memberikan bahaya kepada orang yang mempunyai sifat hasad tersebut dan tidak memberikan mudarat sedikit pun kepada orang yang dihasadi dan didengki. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.